Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema pagi hari ini saya akan berbicara mengenai tentang senjata makan Tuhan. Saudara masih ingat mengenai kisah cerita Mordekai dan Haman? Di mana Haman merencanakan suatu kejahatan kepada Mordekai. Haman ingin membunuh Mordekai dengan cara disulukan atau ditaruh di tiang supaya Mordekai mati di atas tiang itu. Sebab itu dia merencanakan untuk membunuh Mordekai, dan dia juga merencanakan untuk dia buat tiang itu sendiri buat kematian Mordekai di sana. Dia mempersiapkan khusus tiang itu. Tapi kenyataannya bukan Mordekai yang ada di sana, tapi Haman sendiri yang ada di tiang itu. Kematiannya ada di tiang yang dibuat sendiri. Mari kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan dalam kitab Ester 5 dengan Ester ke-7. Kita buka ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan mempersembahkan besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ayat yang ke-9, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan memberitahunya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jadi saudara, ini akan menjadi pelajaran buat kita. Kisah cerita Mordekai dan Haman. Lakukan segala sesuatunya yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah berikan kepada seseorang, terlepas orang itu baik atau tidak, atau orang itu jahat atau musuh kita, terlepas semua itu, apa yang kita lakukan terhadap mereka semuanya, kita pasti yang menikmati, kita yang akan
menuai apa yang kita lakukan. Saudara, apapun itu, hari ini Tuhan inginkan buat kita. Seperti firman Tuhan kita buka dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelas firman Tuhan mengatakan pada kita semuanya pagi ini, apapun yang kita lakukan terhadap seseorang, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat kepada seseorang, walaupun seseorang itu jahat, walaupun itu musuh kita, walaupun orang itu becekno bagi kita, yang tidak baik sama kita, bahkan yang baik pun, tetap kita yang akan terima. Walaupun saudara berkata, dia menyakiti kita, Bu. Walaupun mereka sedang menyerang atau mereka melakukan kejahatan buat kita, atau dia melakukan kecurangan buat kita, saudara tetap tidak boleh melakukan sesuatu atau merencanakan untuk membalas mereka dengan kejahatan. Karena firman Tuhan juga jelas dikatakan, apa yang kita lakukan kita akan menuai. Apapun itu, jangan pernah kau lakukan. Karena kalau kita melakukan perbuatan jahat, maka kita akan menerima kejahatan itu. Kalaupun yang kita hadapi dengan orang yang jahat, tetap kita perlakukan dan kita lakukan suatu kebaikan buat mereka. Karena bukan mereka yang terima, tapi kita sendiri. Walaupun kita dicurangi, tetap kita akan lakukan. Tidak melakukan kecurangan buat mereka. Kita tetap melakukan dan memberikan yang terbaik, tetap menolong, tetap memberi. Kita akan menuai semuanya itu. Pagi ini, bila firman Tuhan yang sangat sederhana, contoh dari Mordekai dan Haman, untuk belajar buat kita. Bila Tuhan memberkati saudara pagi ini, saya percaya apa yang sudah lakukan, semua yang sudah lakukan yang terbaik, saudara akan terima. Jangan lakukan yang tidak baik. Jangan membalas suatu rencana yang tidak baik atas orang-orang yang tidak baik atas kita. Karena bukan mereka yang terima, tapi kita sendiri yang akan terima. Kalau mereka tidak baik, biarkan Tuhan sendiri. Bukan kita yang melakukannya. Bagian kita tetap melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa
buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.